Terlihat ya, anunya apa? Presentasi saya ya. Lihat, Pak. Oke. Saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anak. Hari ini jadwalnya kita inaugurasi. Jadi untuk inaugurasi itu hari Sabtu. Setiap hari Sabtu nanti akan diisi oleh kepala jurusan, wali kelas, kesiswaan, itu seperti itu. Intinya inaugurasi itu untuk pengembangan diri kalian. Boleh sesuai dengan mapel biasanya ataupun di luar itu. Jadi saya sebagai tambahan saja untuk hari ini, materi hari ini mungkin tidak seperti materi yang saya bawakan seperti biasanya. Jadi saya di luar itu. Tolong bagi yang datang sebelum yang baru datang dimatikan ya anunya mic-nya. Oke, saya lanjut ya. Temanya hari ini mengenal lebih dekat tentang air seperti yang saya bagikan di flyer sebelumnya. Nah, sebelum itu kita masuk, apa sih itu air? Nah, air itu seperti kita tahu, kita banyak menggunakan atau bersinggungan dengan yang namanya air. Air itu gunanya banyak sekali, bisa untuk mandi, untuk menyuci, sebagai konsumsi setiap hari, untuk minum, untuk PLTA, dan sebagainya banyak. Jadi air itu mengambil peranan penting di dalam kehidupan manusia karena air termasuk sebagai sumber kehidupan dari seluruh organisme di dunia ini. Jadi semua makhluk hidup tentu perlu air ya anak-anak. Saya lanjut. Nah, kalau menurut peneliti yang bernama Schroeder, air adalah suatu senyawa kimia yang berbentuk cairan yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tak ada rasanya. Air mempunyai titik beku 0 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer dan titik didih bila direbuskan itu 100 derajat Celcius dan memiliki kerapatan zat 1 gram per sentimeter kubik pada suhu 4 derajat Celcius. Itu menurut peneliti Schroeder pada tahun 1977. Nah, ukuran satu molekul air sangat kecil, umumnya bergaris tengah sekitar 0,3 nanometer atau 3 kali 10 pangkat min 8 cm. Wujud air itu dapat berupa cairan, gas, padatan itu berdasarkan suhunya. Jadi bila suhunya dingin tentu akan menjadi padatan atau es. Bila terlalu panas maka akan menguap dengan sendirinya. Itu merupakan sifat air yang dinamakan sifat kimianya. Saya lanjut. Nah, jumlah air di dunia itu konstan. Jadi jumlah air di dunia tetap mulai dari awal pembentukan hingga sekarang. Jadi seperti kalian lihat di gambar, air selalu tersirkulasi. Mungkin belajar tentang air mungkin ada beberapa atau di kimia atau fisika atau IPA di kelas SMP atau SD itu sudah tahu. Mungkin kalian melihat ini seperti ini, air yang di danau, di parit, air permukaan itu akan menguap, terkondensasi jadi awan, lalu turun lagi ke bumi menjadi hujan atau salju. Itu bisa jadi sirkulasi air itu tetap terjadi dan jumlahnya tetap konstan. Tapi yang berkurang apa? Yang berkurang itu air bersih yang untuk diminum. Jadi itu yang berkurang. Bukan airnya ya, tapi air bersihnya. Yang kita bisa minum itu sangat
tiap tahun pasti berkurang. Saya lanjut. Nah, apabila dibandingkan dengan persenyawaan kimia lainnya, sifat fisika air itu tergolong unik, antara lain dalam hal tegangan permukaan, kalor penguapan, kerapatan suhu, dan kapasitas melarutkan. Oke, saya lanjut. Nah, dilihat dari sifat fisika, ini sifat fisika ya, tegangan permukaan air, adanya ikatan hidrogen dalam molekul air menyebabkan air cenderung bersatu, membentuk suatu kekuatan yang dinamakan kohesi. Daya kohesi ini diperlukan untuk melawan kekuatan dari luar molekul yang akan memecahkan ikatan hidrogen. Jadi air itu kalau seperti kita tahu bentuknya memang cairan, tapi saat kalian mengambil air itu kalian pisahkan, pasti nanti kalau misalnya nanti dia akan bersatu lagi, kan, itu daya kohesinya sangat kuat seperti itu, hingga walaupun bagaimana kita pisahkan agak susah karena dalam bentuk cairan pasti dia akan bersatu kembali ke kumpulan air yang sebelumnya yang kalian ambil tadi. Jadi kohesinya atau daya ikatnya itu sangat kuat. Air itu termasuk yang paling kuat. Saya lanjut. Bila dilihat dari sifat fisika lainnya, seperti kalor penguapan, air memiliki kalor penguapan yang tinggi. Hal ini nampak ketika air dipanaskan, maka proses penguapannya akan berlangsung lebih lambat dibandingkan dengan cairan-cairan lainnya. Jadi penguapan air itu titik didihnya sampai 100 derajat Celcius baru menguap. Seperti kalian biasa memasak air, tentu di saat air rebusan sudah sampai 100 derajat Celcius baru terlihat uap air yang ada di panci kalian. Itu pasti saat masak air pasti menguap. Nah, itu sudah 100 derajat Celcius. Saya lanjut. Sifat fisika lainnya, kerapatan suhu. Pada umumnya cairan akan semakin rapat dengan semakin dinginnya suhu. Jika cairan didinginkan sampai menjadi padat, maka wujud padat dari cairan ini menjadi lebih rapat dibandingkan dengan wujud cairnya. Nah, maka ibaratnya bentuk atau volume air yang sudah didinginkan atau dibekukan sama dengan air yang cair itu pasti lebih rapat yang es ya. Maka sifat kerapatan suhunya terbukti. Saya lanjut. Nah, keunikan sifat fisik air inilah yang menyebabkan es lebih dingin dibandingkan dengan air dan dapat terapung di atas air. Jadi kerapatan itu air terapung di atas air laut seperti glacier yang biasanya yang ada di kutub utara dan selatan itu esnya bisa sampai mengapung itu karena itu. Itu menurut Harvey tahun 1974. Nah, kapasitas melarutkan air dapat melarutkan zat-zat kimia dan dapat digunakan sebagai medium yang di dalamnya berlangsung. Jadi kegunaan air itu kita gunakan untuk pelarut seperti untuk minum, untuk melarutkan cat dan sebagainya. Itu sifat kimia air juga, sifat fisika air juga bisa melarutkan, banyak digunakan sebagai pelarut. Apalagi kalau kalian ujian di lab kimia itu aqueous itu ya air biasa, itu air murni ya, bukan air apa? Sebenarnya bukan air keran dan sebagainya. Itu air aqueous itu air murni. Saya lanjut. Komposisi kimia air dengan rumus kimia H2O adalah suatu zat kimia yang berupa oksida hidrogen yang merupakan produk dari reaksi antara unsur hidrogen dengan unsur oksigen. Jadi merupakan campuran dari dua unsur senyawa kimia, hidrogen dan oksigen. Mungkin kalian lebih ngerti lah karena sering ikut atau sering masuk ke mapel kimia, pasti kalau tahu lah H2O itu apa. Oke, saya lanjut ya anak-anak. Air yang dipergunakan untuk kebutuhan manusia sehari-hari di rumah itu bukan air murni ya.
karena sudah dicampur oleh zat kimia lainnya agar bisa diminum oleh manusia. Sih kalau misalnya apa? Misalnya untuk manusia sendiri itu ada beberapa tambahan mineral-mineral yang ditambahkan oleh PAM karena ada beberapa mineral-mineral yang dibutuhkan untuk manusia di dalam air itu, misalnya zat kalsium dan sebagainya. Itu harus ada di air. Kurangnya di Kalimantan, giginya tuh sering ibaratnya kebanyakan walaupun masih muda sudah ompong dan sebagainya karena di air yang ada di Kalimantan ini rata-rata mineralnya kurang. Jadi untuk kesehatan badan sendiri sangat ibaratnya kurang bagus lah, apalagi untuk gigi. Yang kelihatan banget gigi karena tulang terluar dari manusia itu ya gigi itu. Jadi terlihat banget kalau kurang kalsium ya giginya pasti suka keropos atau cepat rapuh atau ompong gitu. Untuk di Kalimantan kurang ya untuk mineral-mineral yang terkandung di airnya. Jadi perlu ditambahkan mineral-mineral tambahan yang dibutuhkan manusia. Saya lanjut. Manfaat air. Manfaat air itu sangat banyak ya. Di Ross tahun 1970 memperkirakan bahwa di permukaan bumi itu ada 326 juta kubik mil air. Dan dari sejumlah itu 97,2%-nya itu apa sih? Air laut. Ya. Air laut 9,7%-nya. Sedangkan untuk air tawarnya sendiri 2,5 sekitar 2,5% saja. Dan 1%-nya itu yang bisa diminum untuk kita. Sebegitu dikitnya ya air yang bisa kita minum. Jadi setiap tahun pasti berkurang. Jadi di seluruh dunia tuh sekarang kebanyakan mulai krisis air bersih. Itu sudah banyak dikemukakan oleh pihak Greenpeace atau pihak riset lainnya. Itu mungkin kalian bisa googling sendiri gimana krisis air yang ada di seluruh dunia. Saya lanjut. Nah, ini ada dari Ross suplai air di dunia, ada air permukaan, air kedalaman, es dan gletser. Nah, kita lihat sendiri itu total air laut itu lebih banyak pastinya. Nih, di sini ada 317 juta kubik mil. Itu begitu banyaknya air laut. Jadi mungkin next atau mungkin sudah digunakan air laut itu untuk air minum, tapi tentu kualitasnya pasti berbeda dengan air bersih yang bisa kita minum. Jadi itu cuma sebagai alternatif saja karena kebutuhan air bersih itu sangat banyak dan contohnya seperti di saat tragedi tsunami Aceh itu dari Amerika untuk menyuplai air minum itu menggunakan mendestilasi air destilator yang mana mengubah air laut menjadi air minum, air layak minum. Tapi tentu rasanya itu pasti berbeda banget sama air yang biasa kita minum yang misalnya air air PDAM yang bersih ngambil dari sungai itu beda banget pasti rasanya. Saya lanjut ya anak-anak. Kualitas air sebagaimana diketahui bahwa ketergantungan manusia terhadap air itu banyak sekali jumlahnya. Nah, ini ada gambaran dari peneliti di Indonesia keperluan apa yang kita gunakan selama 1 hari per orang. Untuk minum itu 2 liter, masak dan kebersihan dapur itu 14,5 liter, mandi kapus, cuci pakaian, wudhu, sampai cuci kendaraan itu ada. Itu sebanyak 150 liter per orang per hari. Sebegitu banyaknya, satu orang itu 150 liter itu sudah dihitung. Itu rata-rata saja ya anak-anak. Kita kan tidak mungkin cuci kendaraan tiap hari. Sampai kebersihan rumah atau ngepel-ngepel tiap hari itu tidak mungkin kan. Ini cuma rata-rata saja. Tapi kalau wudhu
Untuk bagi yang Islam tentu setiap hari, kecuali bagi yang halangan. Saya lanjut. Nah, kualitas air yang diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan manusia tergantung pada kriteria penggunaan air tersebut. Maka ada beberapa. Satu, air minum. Dua, keperluan rumah tangga, industri, pengairan, pertanian. Nah, itu. Untuk menetapkan standar itu air bersih itu ada ya. Menurut Wardana itu standar air bersih itu adanya tidak misalnya untuk air tercemar itu ada satu. Jadi bila air tercemar itu ada indikatornya. Pertama adanya perubahan suhu air yang mana biasanya berapa Celcius ternyata naik atau turun, itu termasuk dalam pencemaran air. Baru kedua adanya perubahan nilai pH atau konsentrasi ion hidrogen. Itu biasanya menggunakan alat pengukur pH, baik yang itu yang seperti yang kertas itu, lakmus itu, atau pakai alat pH meter itu. Saya lanjut, adanya perubahan warna, bau, dan rasa air. Bila air itu berubah warna, bau, dan rasa airnya saat kita minum itu termasuk dalam pencemaran air. Lalu timbulnya endapan, koloidal, atau menjadi gumpalan, atau bahan terlarutnya ada banyak, itu termasuk pencemaran air. Dan adanya mikroorganisme. Mikroorganisme itu apa sih? Lumut atau ganggang. Atau misalnya ada ibaratnya banyak kotoran, atau misalnya banyak saat kalian menggunakan mikroskop dan kalian lihat banyak betul air ibaratnya mikroorganisme yang ada di situ. Nah, itu termasuk tanda-tanda pencemaran air ya, anak-anak. Lalu meningkatnya radioaktivitas air lingkungan itu biasanya bagi yang di daerah nuklir, yang akan tercemar nuklir itu saat digunakan alat pengukur radioaktivitas, nah terukur itu tidak boleh diminum lagi sudah. Kalau sudah tercemar dengan radiasi nuklir tidak boleh diminum lagi karena bahaya, karena bisa menimbulkan mutasi di dalam sel tubuh kita, bisa sakit perut atau kerusakan organ dalam, itu bahaya sekali. Jadi sampai kalau misalnya tercemar radioaktif itu gen-gen kita tuh berubah. Jadi anak cucu kita itu bisa tercemar oleh radioaktif nuklir itu sendiri. Jadi sangat bahaya ya anak-anak. Kalau mungkin nanti next kalian kerja di tempat yang seperti itu harus full APD, jangan sampai sembarangan. Saya lanjut, anak. Sumber air. Sumber air itu ada beberapa ya anak-anak. Ada dari air hujan, air permukaan, ya, air tanah, dan air laut. Air hujan itu kita tahu ya, mungkin tahu lah, tiap hari kita hujan itu di Bunyu itu kita ambil untuk mandi atau juga untuk minum setelah disaring dan sebagainya, itu termasuk di dalam sumber air ya, air hujan itu. Air permukaan itu apa aja sih? Air parit, air sungai, baru danau, itu termasuk air permukaan ya. Baru air tanah itu tentu namanya tanah, air yang berasal dari permukaan bawah tanah. Itu biasanya digunakan untuk sekarang ya. Untuk sekarang teknologi air tanah itu digunakan untuk pembangkit listrik tenaga geotermal. Apa sih geotermal itu? Geotermal termasuk pembangkit listrik bertenaga uap air dari panas bumi. Jadi yang kita gunakan itu ibaratnya caranya menggunakan air tanah, kita sedot baru suntikkan ke titik yang sudah disediakan, biasanya pipa-pipa ya. Kita sedot ibaratnya kita suntikkan ke panas bumi, yang lempeng panas bumi, maka nanti uap airnya itu naik. Nah, uap airnya itu yang digunakan untuk memutar turbin-turbin pembangkit listrik
yang ada di pembangkit listrik tenaga geotermal. Ini termasuk yang sekarang dikejar pemerintah atau sudah digalakkan untuk ini termasuk bukan energi yang tidak terbarukan ya, ini termasuk energi yang terbarukan karena air sirkulasinya pasti selalu berputar dan panas bumi itu selalu ada dan tidak akan habis. Nah, habisnya itu pas kiamat saja. Jadi tentu panas bumi itu pasti ada terus, apalagi di Indonesia itu potensinya panas bumi itu sangat banyak, sangat besar. Tapi untuk sekarang masih kurang untuk pembuatan pembangkit listrik tenaga geotermalnya. Ada beberapa, tapi kebanyakan ada di Sumatera dan Jawa saja. Di Kalimantan karena bukan daerah daerah gunung berapi ya, kebanyakan ada di Jawa dan Sumatera. Itu potensi besarnya dari panas bumi itu sebesar itu bila kita tahu. Dan juga ada sumber air itu terakhir dari air laut. Nah, air laut itu termasuk sumber daya air yang paling besar karena 97 air ada di laut. 70% dari permukaan bumi itu air laut. Jadi sisanya itu ya daratan, tapi tentu kita di bumi pun terpisahkan dengan laut ya, dari mana-mana itu. Nah, itu sebesar itu laut, potensi sumber daya air laut. Jadi setidaknya nanti mungkin manusia akan mulai menggunakan air laut sebagai sumber air yang utama, tapi tentu dia harus menggunakan destilasi atau alat penyaring yang sangat betul-betul canggih ya. Adapun ada beberapa SMK di Jawa sudah mulai menggunakan alat penyaring air laut yang sederhana, tapi tentu ada beberapa batasan-batasan atau ada batas-batasannya ya, ada kurang lah, setidaknya masih harus ada destilasi yang lebih baik lagi. Namanya destilator, itu teknologi, tapi ya itulah ada batasan-batasannya kalau kita buat sendiri. Jadi harus ada riset selanjutnya yang lebih canggih lagi. Nah, kenapa kita ngomongin tentang air? Ini termasuk pendapatan negara ya, pajak air itu termasuk paling besar dan diatur di Kementerian Energi Sumber Daya Manusia, Energi Sumber Daya Mineral. Itu pajak air itu sangatlah besar, jadi biasanya penggunaan air itu ditetapkan oleh pemerintah dan diatur oleh pemerintah. Nah, di sini diatur di pasal ada di Undang-Undang tentang Sumber Daya Air, pasal 1 sumber daya air adalah sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya. Nah, penguasaan air itu diatur oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Nah, bila melanggar, maka tentu ada sanksinya. Dari pasal 68 sampai 67 itu sampai denda sampai 15 miliar per orang. Karena bila mencemari air laut, air yang ada untuk manusia banyak, maka terkena dendanya 9 sampai 15 miliar. Itu sangat banyak sekali anak-anak. Jadi kita tuh masyarakat kewajibannya apa sih? Melindungi, memelihara sumber daya air. Itu gunanya masyarakat bekerjasama dengan pemerintah, itu kita juga melindungi sumber daya air. Nah, ada beberapa seperti kalian lihat, air itu merupakan warisan Tuhan untuk manusia. Maka sudah sepatutnya kita menjaga air sebagai warisan untuk anak cucu kita. Jadi mari kita jaga air, karena seperti menjaga air itu bukannya menjaga air menjaga air saat keran terbuka dan sebagainya, itu enggak. Tapi intinya seperti ini, tidak mencemari air, tidak menggunakan atau eksploitasi air secara berlebihan.
karena itu nanti anak cucu kita juga memerlukan sumber daya air itu sendiri. Karena tentu seperti saya bilang tadi di awal, ya anak-anak, air itu konstan. Yang berkurang itu air bersih. Jadi setiap tahun 1%-nya itu 1% dari air yang bisa kita minum itu setiap tahun berkurang. Dan itu semua menimbulkan krisis air di seluruh dunia. Itu yang perlu diperhatikan ya anak-anak. Inti dari kegiatan hari ini adalah mengedukasi kalian mengenai beberapa hal. Nah, temanya sekarang tentang air. Untuk selanjutnya bisa berubah sesuai dengan kebutuhannya anak-anak. Jadi, mari kita sama-sama semangat. Walaupun pandemi COVID, tapi kita harus tetap semangat belajar, walaupun sebentar aja ya. Ini mungkin durasinya sangat sebentar, 40 menit saja, sebentar selesai. Mungkin itu saja anak-anak untuk hari ini. Ntar ya saya bagikan itu apa link presensinya ya anak-anak. Silakan presensi untuk hari ini di kolom chat sudah saya. Oke, itu link presensi hari ini. Silakan diklik dan tetap semangat ya anak-anak. Mungkin beberapa pertanyaan nanti di next aja di luar atau di kolom chat atau di WA dan sebagainya bisa japri karena hari ini itu kita jadwalnya full untuk inaugurasi. Boleh sekalian bertanya-tanya mengenai tentang pengembangan diri atau tentang materi hari ini itu boleh. Itu mungkin seperti itu saja dari saya tentang materi tentang mengenal air lebih dekat ini. Saya harap semuanya ya ikut uh, berusaha untuk menjaga sumber daya air kita karena untuk di Bunyu pun sangat susah. Beberapa air bersih itu cuma ada beberapa di bawah bagian saja yang pump dan sisanya di atas itu pakai air hujan kan rata-rata. Jadi kita dari pengalaman kita sehari-hari, air itu sangat penting ya untuk kehidupan kita. Jadi saya harap kita sama-sama melestarikan sumber daya air. Mungkin itu saja hari ini. Silakan presensi di link yang saya bagikan ya anak-anak. Saya jam 12 nanti saya tutup presensinya karena jam 12 itu terakhir kita pembelajaran hari ini oleh Sabtu. Selamat weekend ya anak-anak. Mungkin nyalakan dulu untuk saya apa? Saya screenshot. Tolong dinyalakan videonya bagi yang belum. Nanti yang terlambat silahkan lihat di YouTube. Saya nanti record ini karena di record, maka ada rekamannya di YouTube untuk bagian terlambat. Silahkan nyalakan dulu. Saya siapa itu yang belum? Muhammad Alpin, tolong dinyalakan. Susan, Reja Pras, Yudi, Reja Pras, tolong dinyalakan ya. Oke, ntar ya, saya screenshot dulu. Sudah dinyalakan belum ya? Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Oke anak-anak, terima kasih telah menghadiri inaugurasi hari ini. Nanti saya silakan presensi di kolom chat itu sudah saya kasih linknya. Silakan diisi presensi hari ini. Bagi yang berdua untuk satu enggak apa-apa, silakan diisi juga namanya. Oke, untuk hari ini cukup. Silakan kembali beraktivitas. Silakan leave Zoom hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Silakan leave.